Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah pengukuran besaran listrik mengenai karakteristik dan kesalahan alat ukur. Jadi karakteristik alat ukur itu nanti terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah ketelitian atau akurasi. Ini merupakan kemampuan dari alat ukur untuk memberikan indikasi pendekatan terhadap harga sebenarnya dari objek yang diukur. Sebagai contoh, misalkan ada alat ukur menunjukkan arus sebesar 10 ampere, sedangkan akurasinya adalah 1%. Maka untuk kesalahan pengukurannya adalah 1% dikalikan 10 ampere, berarti sama dengan 0,1 ampere, sehingga harga sebenarnya dari alat ukur itu adalah 10 ditambah 0,1 ampere, berarti nanti 10,0,1. Kemudian yang kedua adalah presisi atau ketepatan. Ini kaitannya adalah kemampuan dari alat ukur dalam pengukurannya. Bila dalam pengukuran kesalahannya kecil, maka presisinya sangat tinggi. Presisi ini nanti akan ada hubungannya dengan akurasi. Sebagai contoh misalkan adalah perbandingan antara akurasi dengan presisi. Pada gambar ini menunjukkan bahwasanya akurasi tinggi dan presisinya sangat tinggi. Ya, akurasi tinggi ini bisa digambarkan di sini, ya, ada anak panah di sini. Itu mengenai semua di titik merah ini, dan hampir semua dari 5 anak panah ini saling berdekatan, ya, saling berdekatan. Artinya jika akurasi tinggi dan presisi tinggi, maka kurang lebih analoginya nanti akan seperti ini. Kemudian gambaran tengah itu adalah akurasi tinggi tapi presisi rendah. Ya, akurasinya tinggi di sini, hampir semua anak panah ini menuju di tengah, hampir semuanya. Cuma antara anak panah satu dengan anak panah yang lain itu saling berjauhan, maka disebut sebagai di sini adalah presisinya sangat rendah. Kemudian selanjutnya di sini adalah akurasi rendah dan presisi tinggi. Akurasinya rendah karena semua anak panah itu tidak menuju pada titik pusatnya di sini, tetapi 5 anak panah ini saling berdekatan, ya, saling berdekatan menuju di antara garis hijau ini. Berarti ini menggambarkan bahwasanya akurasi rendah karena tidak berada dalam pusat sini, tetapi presisi tinggi karena hampir semua 5 anak panah ini terdapat di dalam titik yang berdekatan. Karakteristik yang selanjutnya adalah sensitivitas atau sensitivity. Ini adalah perbandingan antara sinyal keluaran respon instrumen terhadap perubahan variabel yang diukur. Berarti misalkan mengukur suatu besaran tertentu, kemudian besaran tersebut mengalami perubahan. Misalnya perubahan dari yang diukur tersebut ini menunjukkan berapa sensitivitas dari alat ukur tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah repeatabilitas atau repeatability, kemampuan alat ukur untuk menunjukkan hasil yang sama dari proses pengukuran dilakukan secara berulang-ulang dan identik akan bernilai sama. Ini misalkan dengan alat ukur yang sama untuk menghitung suatu besaran yang sama di suatu tempat. Ini apabila diukur berkali-kali nanti hasilnya akan sama. Ini menunjukkan adalah repeatabilitas atau kemampuan untuk mengukur berulang-ulang. Yang selanjutnya adalah error atau kesalahan. Ini adalah penyimpangan variabel yang diukur dari nilai sebenarnya. Berarti ada penyimpangan dikarenakan nanti ada banyak masalah kaitannya dengan kesalahan dari pengukuran itu sendiri. Karakteristik selanjutnya adalah resolusi. Ini perubahan terkecil pada nilai yang diukur dari sebuah respon suatu instrumen. Kemudian selanjutnya adalah ketelusuran atau traceability. Ini berkaitan dengan standar dari sebuah alat ukur. Artinya alat ukur tersebut memang sudah mempunyai
standar dan bisa ditrace enggak ini standarnya mengeluarkan siapa, dan sehingga nanti bisa dijadikan validasi dari alat ukur tersebut. Yang selanjutnya adalah reliability atau kehandalan. Ini cakupannya adalah kesanggupan alat ukur untuk melaksanakan fungsi yang disyaratkan untuk suatu periode yang ditetapkan. Kesalahan atau error. Nanti kesalahan itu terdapat dua. Pertama adalah error absolut. Ini adalah kesalahan yang terjadi dikarenakan penyimpangan dari harga nilai pengukuran sebenarnya. Sebagai contoh, misalkan adalah R sama dengan 500 ohm plus minus 50 ohm. Nah, berarti hasil dari plus minus ini nanti bisa jadi 450 atau 550. Itu merupakan error absolut atau error mutlak dari sebuah kesalahan alat ukur itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah error relatif. Itu adalah error berkaitan dengan perbandingan antara besaran kesalahan terhadap nilai yang sebenarnya. Ini error relatif itu dipresentasikan dalam sebuah persentase. Sebagai contoh, misalkan 500 ohm plus minus 10%, maka error relatifnya adalah nanti 10% dari 500 ohm itu sendiri ya, berarti nanti bisa jadi pengurangan dari nilai 500 dikalikan 10% itu sendiri. Nah, contohnya misalkan tegangan terukur dengan suatu instrumen yang mempunyai errornya adalah plus minus 0,02 volt. Maka di sini error absolutnya itu adalah 20 volt plus minus 0,02 volt ya, atau dalam error relatifnya adalah 20 volt plus minus 0,1% ya, karena 0,02 itu merupakan 0,1% dari 20 volt itu sendiri. Nah, ini misalkan sebagai contoh dalam untuk membedakan antara error absolut dengan error relatif. Contoh selanjutnya, misalkan di sini terdapat sebuah resistor, kemudian biasanya dalam resistor itu kan terdapat gelang-gelang yang berwarna, dan warna tersebut menunjukkan dari nilai resistor itu sendiri. Berarti misalkan di sini ada resistor, tertulis di sini toleransinya adalah silver. Silver itu adalah nanti plus minus 10%. Kemudian untuk gold adalah plus minus 5%. Nah, nilai ini ya, yang 5%, 10% itu merupakan sebagai error relatif itu sendiri. Nah, sedangkan di sini misalkan ada sebuah voltmeter ya, dengan akurasinya adalah plus minus 0,1%, mengukur sebuah tegangan 20 volt ya, sehingga 0,1-nya nanti adalah 0,1 dari 20 volt itu berarti nanti adalah 20 volt plus minus 0,1%. Itu adalah error relatifnya, dan error absolutnya adalah tadi 0,1% dari 20 volt yaitu 0,02 volt, sehingga untuk error absolutnya adalah 20 volt plus minus 0,02 volt. Kombinasi error pengukuran pertama adalah penjumlahan. Jika suatu besaran itu ditentukan dengan menjumlahkan dua hasil pengukuran, maka error besaran tersebut adalah jumlah error absolut dalam tiap pengukuran. Secara matematis ya, dituliskan dalam persamaan tersebut ya, V1 plus minus delta V1 plus V2 plus minus delta V2, di mana delta V2 adalah merupakan delta V adalah jumlah error absolutnya. Maka nanti untuk menyederhanakannya menjadi V1 ditambah V2 plus minus ditambahkan nilai jumlah error absolutnya, yaitu delta V1 ditambah delta V2. Sebagai contoh, misalkan hitunglah persentase error maksimum dalam jumlah dua pengukuran tegangan jika V1 100 volt, kemudian dengan nilai error relatifnya plus minus 1%, dan V2 sama dengan 80 volt plus minus 5%. Maka penyelesaiannya adalah ya, error ini pertama adalah V1 berarti 100 volt plus minus nilai 1% nya dari 100 adalah 1 volt. Nah, kemudian ditambah V2 adalah 80 volt, nilai 5% nya adalah 0,4 volt, sehingga nanti besar nilai maksimum adalah 100 volt ditambah 80 volt plus minus 1 volt plus 0,4 volt. Kemudian kombinasi yang selanjutnya adalah selisih atau difference. Jika suatu besaran merupakan selisih dari dua pengukuran ya,
maka error totalnya adalah jumlah error absolut dalam tiap pengukuran. Dituliskan dalam matematis seperti ini ya. Sama dengan sebelumnya penjumlahan, cuma ini adalah karena selisih berarti pengurangan, di mana delta V adalah error absolut, sehingga nanti nilai dari selisihnya adalah V1 dikurangi V2 plus minus delta V1 ditambah delta V2. Nah, perkalian atau pembagian. Jika suatu besaran merupakan perkalian atau pembagian dari dua pengukuran, maka persentase errornya adalah jumlah persentase error dalam tiap pengukuran. Sebagai contoh di sini adalah jika P daya sama dengan V dikalikan I, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, maka persen error dalam P sama dengan error dalam V ditambah error di dalam I. Jadi nanti komponennya yaitu V dan I itu dijumlahkan untuk errornya. Selanjutnya adalah misalkan adalah nilai R sama dengan V dibagi I, maka persen errornya dalam R sama dengan persen error dalam V ditambah persen error di dalam I. Kombinasi selanjutnya adalah perpangkatan. Ini jika suatu besaran merupakan perpangkatan dari suatu pengukuran besaran yang lain, persentase errornya ditentukan sebagai berikut. Misalkan C sama dengan A pangkat B, maka persen error dalam C sama dengan B. C sama dengan B, di mana persen error dalam A itu sendiri. Yang kedua adalah menggunakan analis statik ya, statistik, berarti nilai rata-rata. Nilai rata-rata nanti bisa diselesaikan dengan cara X. Di sini adalah pengukurannya, berarti X1, X2, X3 dan Xn, di mana N adalah banyaknya pengukuran, berarti nanti X1 itu pengukuran pertama, X2 pengukuran kedua dan selanjutnya sampai Xn dibagi N. N adalah banyaknya data pengukuran itu berapa. Ini juga biasa disebut sebagai deviasi. Ini nanti selisih antara hasil masing pengukuran dengan nilai rata-ratanya. Nah, deviasi rata-rata dapat dipandang sebagai kepresisian dari sebuah pengukuran, sehingga nanti di sini nanti bisa diukur berapa nilai rata-rata dari sebuah pengukuran jika pengukurannya itu digunakan banyak data. Oke, itu mungkin dari saya yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.